Pemirsa, barangkali Anda pernah ditawarkan sebuah produk asuransi dengan premi murah oleh seorang agen asuransi. Nah, sebetulnya bagaimanakah manfaatnya yang akan diterima? Apakah akan optimal? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kita akan berbincang seputar pilih premi murah atau manfaat. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini ada kecenderungan barangkali masyarakat juga enggan berasuransi Pak, karena ogah rugi. Ini takutnya nanti uangnya pada akhirnya hangus karena tidak pernah mengajukan klaim, pada akhirnya memilih premi yang murah. Ya. Sebetulnya bagaimana sih pendapat Bapak? Ya, jadi ini hal yang paling sering ada di masyarakat ya, kata-kata premi hangus atau hilang. Nah, sebetulnya saya mesti jelaskan di awal dulu bahwa premi yang dibayarkan oleh nasabah itu adalah untuk memindahkan risiko yang ada dari nasabah tersebut. Jadi premi dibayarkan, risikonya dipindahkan ke perusahaan asuransi. Kalau dikatakan preminya murah, kalau dia mempunyai limited benefit. Jadi misalnya dia hanya perlu proteksi, tidak ada embel-embel yang lain, otomatis premi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Tapi kalau dia ingin ada tambahan perawatan rumah sakit, ada tambahan investasi dan lain sebagainya, otomatis preminya akan lebih tinggi. Oke, tapi kan tetap meskipun ini kita membeli produk asuransi dengan premi murah, kita harus teliti Pak. Ya. Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita membelinya? Saya ambil contoh premi murah itu untuk produk asuransi biasanya disebut term insurance. Term insurance itu adalah saya bayar premi, kemudian diproteksi untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak terjadi apa-apa, preminya tidak ada nilai yang kembali. Itu yang biasa orang sebut hangus. Ya. Tetapi sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah selama jangka waktu diproteksi tersebut, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kalau terjadinya misalnya risiko kecelakaan atau meninggal di dalam periode tersebut, perusahaan asuransi wajib membayarkan uang pertanggungan yang dijanjikan di awal. Disitulah fungsi dari proteksi yang sebenarnya. Oke, tapi meskipun ini preminya murah, manfaatnya bisa maksimal tidak Pak? Premi murah relatif ya. Jadi kalau misalnya saya masih muda atau misalnya ada klien yang berusia masih muda, kemudian dia sadar asuransi, pengen beli asuransi, premi murahnya dia itu bisa saja mengcover beberapa benefit atau manfaat yang ada di asuransi jiwa, misalnya proteksi, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk usia-usia yang sudah misalnya di atas 50, kemudian tetap ingin berasuransi dengan premi murah, mungkin manfaatnya yang diberikan terbatas, yaitu hanya proteksi saja. Pak Irsan, ini kalau kita pada akhirnya memilih, karena kan kadang-kadang ditawarkan berbagai produk asuransi juga, baik dengan berbagai nilai premi pastinya. Kalau pada akhirnya kita sesuai dengan keterbatasan kemampuan, kita memilih produk asuransi yang dengan premi yang lebih murah, begitu ya Pak ya. Tapi manfaat yang paling utama ya harus kita lihat manfaatnya seperti apa. Kalau premi yang murah atau premi yang rendah, manfaat yang paling utama biasanya di perusahaan asuransi itu adalah proteksi. Disitulah shifting rate atau peralihan resiko dari orang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi jiwa. Itu yang paling mendasar di cover oleh perusahaan asuransi jiwa. Gitu. Jadi premi yang murah biasanya larinya ke proteksi. Oke, pada akhirnya jika kita memilih premi yang murah ini Pak ya dari sebuah produk asuransi, apakah memungkinkan nantinya kita akan menambah limit atau menambah nilai premi yang akan kita bayarkan di bulan-bulan mendatang? Ya, oke. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai produk yang memungkinkan hal itu terjadi. Jadi kalau saya beli produk A, kemudian di beberapa tahun kemudian saya pengen menambah limitnya, dimungkinkan. Itu berarti kita convert dari produk tertentu menjadi produk yang baru. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang hanya menambah uang pertanggungannya. Atau alternatif lain adalah kita membeli produk baru yang juga bisa menambah pengcoveran atau proteksi yang diharapkan. Jadi tidak semua perusahaan asuransi dapat melakukan hal itu. Harus kita teliti terlebih dahulu juga ya Pak. Harus cek dan recheck, harus cerdas dalam memilih produk asuransi pastinya. Terima kasih Pak Irsan atas waktu dan kehadirannya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh